Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alib Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa id yarfa'u lan elengo nalikane nduwurake sapa Ibrahimu Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam nduwurake al-qawaida ing pira-pira pondasi pendamen minal baiti saking Ka'bah wa Ismail lan Kanjeng Nabi Ismail alaihissalam anggone ndonga Rabbana taqabbal minna. Rabbana tuh pangeran kula taqabbal nampi panjenengan minna saking amal kula kekalih nggih Nabi Ibrahim Nabi Ismail. Innaka satune panjenengan anta inggih panjenengan iku sami udat kang midanget al-alimut turdat kang ngudaneni. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 127 dengan tema yaitu janji Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat 127. Orang-orang Arab diingatkan bahwa yang membangun Baitullah Ka'bah itu adalah nenek moyang mereka yang bernama Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Kanjeng Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah nenek moyang orang-orang Arab melalui putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, ibunya Dewi Hajar. Sedangkan orang Israel itu melalui putranya Nabi Ibrahim yang bernama Nabi Ishak dengan ibunya Siti Sarah. Seluruh orang Arab mengakui dan mengikuti agama Ibrahim. Seluruh orang Arab itu mengikuti agama Ibrahim. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa yang membangun Baitullah atau Ka'bah ialah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Nah, apa tujuannya membangun Ka'bah? Apa tujuannya membangun Baitullah? Ya, tujuannya untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk yang lain. Betul untuk hanya kepada Allah itu. Dan sebagai peringatan bagi dirinya yang akan diingat oleh anak cucunya di kemudian hari. Memang kita sebagai manusia yang soleh punya perbuatan yang dikenang, yang dirasakan generasi kita, keturunan kita. Mudah-mudahan contoh
kita ngaji tafsir Al-Ibris dengan sanad Mbah Yai Muin. Nah, lewat channel YouTube itu mudah-mudahan bisa jariah. Walaupun kita sudah mati, ini keluarga kita kan sudah punya, bisa dibuka, bisa didengarkan, bisa dipahami. Ini contoh. Ini contoh. Sebagian saja contoh itu. Nah, jadi anak cucu Nabi Ibrahim sampai hari kiamat bisa mengingat-ingat, inilah jariah nenek kami, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, sedangkan bahan-bahan untuk membangun Ka'bah itu adalah benda-benda biasa kok, sama dengan benda-benda yang lain. Jadi bukan benda yang sangat unik, sangat istimewa, yang diturunkan Allah dari langit, tidak. Jadi biasa, benda-benda biasa itu. Memang ada semua riwayat yang menerangkan Ka'bah secara berlebih-lebihan adalah riwayat yang tidak benar. Itu diduga berasal dari Israiliyah itu. Memang Israiliyah itu orang yang berasal, orang Yahudi dan Nasrani itu masuk Islam pada masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan bersama para sahabat itu terlalu melebih-lebihkan itu. Nah, sedangkan Hajar Aswad itu namanya batu hitam yang terletak di sudut Ka'bah, namanya batu hitam. Mudah-mudahan kita yang belum ke sana bisa ke sana. Amin. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata pada waktu ia telah mencium Hajar Aswad. Dari Umar yang diriwayatkan muttafaqun alaih. Dari Umar, semoga Allah meridhoinya, bahwa Sayyidina Umar telah mencium Hajarul Aswad dan berkata, sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa engkau batu yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat. Kalau aku tidak melihat Rasulullah SAW mencium engkau, batu, tentu aku tidak akan mencium engkau. Ini menurut riwayat Ad-Daruqutni, Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan sebelum mencium Hajar Aswad bahwa itu adalah batu biasa. Demikian pula halnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain, ya gitu. Hajar Aswad itu adalah batu biasa. Kalau begitu dari riwayat-riwayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Hajar Aswad adalah batu biasa saja. Loh, kok ada perintah mencium? Perintah menciumnya itu berhubungan dengan ibadah. Itu ibadah seperti perintah sholat menghadap ke Ka'bah. Contoh lagi perintah melempar jumrah di waktu melaksanakan ibadah haji. Contoh-contoh lain kan semuanya gitu. Itu kan perintah. Jadi semuanya dilaksanakan semata-mata melaksanakan perintah Allah. Titik. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam selesai meletakkan pondasi Ka'bah, mereka berdoa, tarimalah dari kami, maksudnya ialah tarimalah amal kami sebagai amal yang soleh, ridhoilah dan berilah pahala, ridhoilah ya Allah dan berilah pahala. Allah Maha mendengar, maksudnya Allah Maha mendengar doa kami. Dan Allah Maha mengetahui, maksudnya
Allah Maha mengetahui niat-niat dan maksud kami membangun dan mendirikan Ka'bah ini. Dari ayat di atas dapat diambil hukum bahwa sunnah hukumnya berdoa dan menyerahkan semua amal kita kepada Allah apabila telah selesai mengerjakannya. Nah, dengan penyerahan itu berarti tugas seorang hamba, ya kita juga, ialah mengerjakan amal-amal yang soleh karena Allah. Dan Allah lah yang berhak menilai amal itu, amal kita, dan memberinya pahala sesuai dengan penilaiannya Allah. Maka kita hanya menyerah kepada Allah sekuat-kuatnya. Dari ayat ini dapat dimengerti bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam berdoa kepada Allah setelah selesai mengerjakan amal yang soleh. Dengan niat dan maksud perbuatan itu semata-mata dilakukan dan dikerjakan karena Allah. Karena sifat dan bentuk perbuatannya dikerjakannya itu diyakini sesuai dengan perintah Allah, diyakini sesuai dengan perintah Allah, pasti diterima oleh Allah. Hal ini berarti bahwa ini termasuk rangkuman peringatan pada kita, segala macam doa yang dipanjatkan kepada Allah yang sifat dan bentuk dan tujuannya sama dengan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam pasti diterima oleh Allah. Pasti diberi pahala oleh Allah. Pasti diberi sisinya yang paling baik, di tempat sisi yang paling baik di hadapan Allah, di sisinya Allah. Semoga husnul khotimah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.